Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali malam hari ini kita mengkaji tafsir surat Ar-Rahman. Kita memasuki ayat ke-70. Ini di penghujung surat Ar-Rahman. Kemudian setelah itu kita memasuki surat Al-Waqi'ah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihinna khairatun hisan. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu terdapat khairatun hisan. Khairatun hisan adalah pasangan-pasangan yang bagus fisiknya dan bagus akhlaknya dan banyak kebaikannya. Khairat itu jamak dari khairah. Kalau tunggalnya khairah. Kalau khairat itu bentuk jamaknya. Jadi bukan hanya satu tapi lebih daripada itu. Wahiyal mar'atus salihatul hasanatul khuluq al-hasanatul wajah. Qalahul jumhur. Menurut mayoritas ulama bahwa yang dimaksud di situ adalah istri yang salehah, yang akhlaknya baik dan parasnya cantik, dikatakan oleh mayoritas ulama. Nah, dan pasangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menghuni surga sebagai pasangan atau istri dari orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan pasangannya di dunia? Kalau sama-sama baik, ya suami saleh, istri salihah, maka akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana sebagai pasangan juga di jannah. Dan semuanya berubah. Semuanya berubah. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa penduduk jannah itu fisiknya sama seperti Adam alaihissalam. Tuluhu, di mana tingginya adalah sittina dhira'an, 60 hasta, sekitar 30 meter plus minus. Dengan lebar sab'atu adhru', 7 hasta, 3,5 meter. Jadi proporsional. Jadi nggak ada seperti kita. Dengan fisik seperti ini semua berubah. Suatu ketika Nabi SAW
berkata kepada seorang wanita tua, "Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek." Dia merasa bahwa dia nggak masuk surga. Ya. Padahal bukan begitu maksudnya, karena semua berubah. Dalam riwayat yang lain bahwa penduduk surga itu usianya di usia puncaknya masa muda, antara 33 sampai 40 tahun. Jadi yang sudah tua di dunia dan dia tutup hidupnya di dunia dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berubah. Seperti apanya kita nggak tahu. Itu hanya data-data yang tidak detail, tapi cukup untuk sedikit gambaran buat kita. Kalau detailnya kita nggak tahu karena memang nggak diberitahu. Sebab Nabi SAW mengatakan tentang jannah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik di dalam hati tentang keindahannya. Jadi kalau ada benda yang namanya sama, itu hanya kesamaan nama saja. Seperti inab, wa inaba wa qadba, disebut di jannah itu ada anggur. Kalau kita ke toko anggur dengan berbagai macam ragamnya, pertanyaannya apakah anggur di surga seperti itu? Jawabannya tidak, karena Nabi tadi bilang apa? Nggak pernah terlihat oleh mata. Itu kan terlihat. Nggak pernah terdengar oleh telinga. Mungkin kita nggak ngelihat tapi pernah dengar. Jannah, benda yang ada di dalamnya nggak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan ketika seorang diperintah untuk melamunkan sesuatu yang indah, maka jannah di atas itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hanya kemiripan nama saja. Di surat ini juga disebutkan rumman, delima, ya kan? Disebutkan wa nakhlu wa rumman, nakhl, kurma, dan juga delima ada di jannah. Kita lihat di pasar ada kurma seperti itu, ada delima seperti itu. Apakah di jannah seperti itu? Jawabannya tidak. Dipastikan tidak, karena Rasulullah sudah mengatakan enggak sama, hanya kesamaan nama saja. Pun demikian manusianya, penduduk jannah berbeda. Baik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pasangan-pasangan hidup yang ada di jannah, ya, ada yang berasal dari dunia dan itu yang terbaik, dan ada yang memang diciptakan untuk menghuni jannah. Mereka adalah pasangan-pasangan yang salehah, saleh dan salehah. Sering disebutkan pasangan yang salehah atau bidadari yang salehah. Bagaimana dengan wanita yang tidak bersuami? Ya kan? Apakah ada pasangan? Terima kasih. Nabi SAW mengatakan laisa fil jannati azbun. Di jannah itu enggak ada yang sendirian. Nah, itu cukup untuk menerangkan bahwa pasti akan diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Detailnya sepertinya enggak didetailkan karena memang tidak ada keterangan tambahan tentang itu. Jadi perkara gaib jamaah, kita enggak boleh mengada-ngada. Ya, kalau kita mengada-ngada sok tahulah kita namanya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar utama kita berbicara tentang hal gaib adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun cerita-cerita yang nggak jelas dasarnya jangan dipercaya, seperti ngaku menurunkan rantai emas ya dari langit, ngaku bisa meniup jahanam. Nah, ini hoax, ini ngibul ya. Jangan dipercaya orang-orang seperti itu tanpa dasar sama sekali. Allahul musta'an. Jadi betul-betul jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang beriman di antara cirinya mengimani yang gaib. Akan tapi keimanan kepada yang gaib karena enggak kasat mata harus didasarkan dengan wahyu. Ada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, baru valid tuh, baru kita imani, baru kita percayai. Ya, adapun cerita-cerita enggak jelas tanpa dasar, jangan percaya sama sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada pasangan-pasangan yang baik fisiknya dan akhlaknya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, annal hural aini yughannin, bahwa para bidadari itu bernyanyi, nahnul khairatu al-hisan khuliqna li azwajin kiram. Itu bait syair yang yang mereka lantunkan. Kami adalah wanita-wanita yang cantik fisik dan akhlaknya. Kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan-pasangan yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidup di dunia itu sebentar ya. Sebentar. Sangat-sangat sebentar. Tapi walaupun kalau dijalani itu kadang terasa lama. Ya, dengan dinamika dan liku-liku hidup yang ada dan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut sebentar karena perbandingannya dengan sehari di akhirat yang 1000 tahun di dunia, kata Nabi SAW. Sementara usia umumnya umat Rasulullah SAW ya mabain sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu umumnya. Ya, kita tahu ada yang meninggal sebelum itu atau setelah itu. Nah, kalau anggap kita ambil 60 sampai 70 tahun dari 1000, itu baru 6%. 6%, 7% dalam satu hari. Kalau kita sehari ya, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, 6 sampai 7%-nya dalam sehari, jam berapa kira-kira? Kalau sehari 12 jam. Jemaah, masih pagi. Artinya sedikit sekali. Sementara hidup di akhirat sehari aja 1000 tahun di dunia. Ini menunjukkan betapa cepatnya hidup di dunia, betapa sebentarnya hidup di dunia. Kalau kita lihat anak-anak kita yang duduk di sini, atau mungkin kita lihat cucu-cucu kita ingat tuh masa lalu. Sejauh ingatan kita pastilah ada. Ya, ketika usia SD misalnya, bahkan sebelum SD masih ada tuh yang nyantol kira-kira. Ya kan? Terus kemudian dengan keadaan kita yang sudah lanjut sekarang ini, kalau kemudian ditanya bagaimana hidup, pasti jawabannya cepat. Tiba-tiba sudah seperti ini. Dan memang itulah kehidupan di dunia, di mana kita pasti akan meninggalkannya cepat ataupun lambat. Karena kita memang mampir. Keliru kalau kemudian kita jadikan kehidupan di dunia ini seperti kehidupan yang abadi. Karena itulah angan-angan orang-orang kafir, berkeinginan untuk hidup 1000 tahun. Bagaimana berkeinginan hidup 1000 tahun? Usia 100 saja sudah nggak bisa apa-apa. Sudah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dicabut. Gigi ompong, ya otot melemah, rasa juga sudah hampir hilang. Hampir semuanya hambar, hampir semua sama-sama aja. Subhanallah. Sebagaimana hidup 1000 tahun? Jemaah, memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mungkin. Ya, bisa dirubah. Jemaah, begitulah hidup kita mampir. Makanya Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir yang singgah untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kehidupan yang abadi sungguhnya adalah ini. Kehidupan akhirat. Senang-senang terus, enggak ada capeknya, enggak ada lelahnya, enggak ada sakitnya. Bahagia terus. Buah dari apa? Buah dari kepatuhan hidup sekarang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini untuk menghamba kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, patuh kepadaku, hanya itu. Ya, kemudian ditambah dengan cobaan-cobaan, liku-liku.
Ya, apakah manusia tetap patuh, stabil patuhnya pada Allah atau tidak? Kadang dikasih anugerah, kadang dikasih musibah, begitulah. Guncangan-guncangan. Orang yang beriman stabil ya. Ketika mendapatkan anugerah dia tetap ibadah, sholat, enggak ketinggalan. Ketika dapat musibah tetap juga dia ibadah, sholat, enggak ketinggalan. Apa stabilisatornya? Ya, ketika dia mendapatkan anugerah dia bersyukur, itulah alatnya supaya dia seimbang, enggak lepas kontrol. Sebagian orang ketika mendapatkan anugerah dia enggak siap. Ada orang enggak siap menerima anugerah, bingung dia, ya, bingung. Sampai kemudian dia belanja sesuatu yang dia nggak kuasai misalnya, entah itu hypercar atau sport car gitu kan, kemudian dicoba, gitu, cepet sih cepet, tapi kan dia nggak kuasa, nggak semua orang bisa kendarai itu, nabrak mati bisa, itu terjadi. Allahul musta'an. Yang tadinya anugerah berubah menjadi apa? Musibah, karena nggak siap menerima anugerah. Taib. Tapi orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu stabilisatornya. Dan sabar itu maknanya adalah habsun nafs, pengendalian diri. Dikendalikan dirinya. Ya. Taib. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam bela diri. Ya, enggak pernah kalah. Ya, undisputed, menang terus, nggak pernah kalah. Bukan itu. Innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat tuh ketika dia mampu menguasai dirinya ketika marah. Ya, itu orang kuat. Betul-betul kuat. Ada sebagian terapi misalnya, ya untuk melepaskan energi negatif, teriak aja sekerasnya, enggak salah itu. Karena itu bikin rapuh jiwa. Yang diperintahkan adalah kendalikan diri, bukan dengan berteriak. Kendalikan diri. Jangan sampai keluar dengan ucapan yang tidak baik atau dengan perbuatan yang tidak baik. Itu untuk melatih kekuatan diri, kekuatan jiwa. Ya. Dan itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, begitulah keadaan orang yang beriman. Stabil dia dengan cobaan-cobaan tadi. Begitu dirinya stabil, maka tugas dia sebagai manusia di bumi jalan. Ya. Sholat 5 waktu tetap jalan. Puasa Ramadan jalan. Berbagai macam kewajiban dia jalankan. Larangan-larangan dia tinggal, stabil. Ya, stabil. Dapat anugerah dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar, stabil. Ibadah jalan terus. Ketika dapat anugerah dia tetap ibadah, ketika dapat musibah dia tetap ibadah, nggak ngaruh. Nah, dia istiqomah seperti itu sampai mati, karena pesan Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Kemudian Allah juga berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Karena pasti masuk surga, pasti. Kalau dia muslim apapun amalannya. Ya, apakah langsung ataukah mampir dulu, yang pasti dia masuk surga. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada apa yang Allah siapkan bagi penduduk surga tadi. Di antaranya adalah pasangan-pasangan yang menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan hati, nggak pernah bikin jengkel. Ya kalau di dunia kan kesel gitu kan, ya kan? Nah, itulah hidup. Pasti semua orang merasakan itu. Ya. Dengan berbagai macam status sosial sama aja. Begitulah hidup di dunia. Nah, tapi di jannah nggak ada yang kayak gitu. Bahkan secara fisik orang makan terus, itu nggak ada yang dibuang sama sekali. Ya, nggak ada yang numpuk. Makan minum terus, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang numpuk jadi buruk, nggak ada. Ya, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keringat. Dan keringatnya itu wangi kasturi, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Subhanallah, indah sekali. Dimakan, makan, minum terus. Dan bersenang-senang, sedikit pun enggak ada rasa lelah, rasa capek, kekenyangan dan seterusnya enggak ada. Itu di jannah, sempurna jemaah. Gimana cara dapatinya? Ya sekarang ini.
kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada Allah. Enggak ada kapan-kapan lagi, ya sekarang. Karena kalau kita bicara masa depan enggak ada yang tahu. Bahkan untuk sejam 2 jam lagi ke depan kita enggak tahu bagaimana. Sehari 2 hari berikutnya kita enggak tahu bagaimana. Maka tadi sekarang. Oleh sebab itu dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang yang paling cepat dalam merespon petunjuk Nabi Muhammad SAW. Begitu ada perintah, segera mereka secepatnya untuk menjalankannya dan mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu masa depan. Ya. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kalian manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Jadi ini arahnya tertuju pada jin dan manusia karena mereka diciptakan di dunia ini oleh Allah, ya, dan diingatkan untuk beribadah karena mereka berdua ini, dua bangsa ini yang diberi hak pilih oleh Allah, terserah, dan diberi kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Tapi setiap pilihan, ya, yang dieksekusi itu dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada surga dan neraka. Kalau makhluk yang lainnya enggak diapa-apain. Karena semuanya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, seluruh makhluk patuh. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk melainkan semua bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, kan tapi kalian enggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Hanya jin dan manusia saja yang diberi hak pilih dan kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Tapi ingat, pasti akan dituntut pertanggungjawaban. Ada surga dan neraka. Taib. Nah, ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk bersemangat mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendekatkan diri terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Gampang. Hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilaih mimma aftaratuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia dekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kuncinya apa? Menjalankan kewajiban, itulah cara mendekatkan diri terbaik kepada Allah. Simpel. Apa kewajiban? Kita lihat aja rukun Islam, itulah kewajiban. Kewajiban yang sangat dasar. Yang paling murah apa? Yang nggak pakai duit. Ya, sholat 5 waktu. Ya, puasa Ramadan sebentar lagi. Itu kewajiban. Belum nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain. Apapun kewajiban, ya, kalau ditunaikan itu cara terbaik hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Jadi diingat-ingat itu saja jemaah. Ya. Cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah, nggak perlu orang lain, nggak perlu datang kuburan keramat, pohon keramat, ya, kemudian minta sesuatu apa segala macam, nggak perlu. Ya. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan Allah saja sebagai satu-satunya gantungan hati. Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung hambanya, bukan menjadikan makhluk sebagai gantungan. Keliru itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh sejumlah sahabatnya, ya, ayyabina nastaghitsu bi Rasulillahi SAW, ayo kita minta bantuan Rasulullah SAW. Ya, mereka ngadu, diganggu sama orang munafik di saat itu. Terus apa kata Nabi? Innahu la yustaghatsu bi. Jangan minta sama aku. Innama yustaghatsu billah. Yang berhak diminta itu Allah. Walaupun beliau bisa bantu, tapi beliau nggak ingin membiasakan umatnya itu bergantung kepada makhluk. Walaupun itu beliau bisa beliau minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau nggak mau umatnya tergantung kepada makhluk. Tapi beliau arahkan umat untuk menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan yang sungguhnya. Tauhid. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Nah, ini balasannya. Jannah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam.
Mereka adalah bidadari-bidadari yang ada di tenda. Kalau tenda kita kecil ya, tenda gunung, tenda apa, ini kan. Kalau tenda di Jannah itu besar sekali. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Di surga itu ada sebuah tenda yang terbuat dari intan berlian mujawwafah, yang memiliki ruang gitu. Bangunannya indah, bukan dari plastik gitu. Intan berlian. Gede banget. Ya. Berapa luasnya? Dalam hadis ini arduha sittuna milan. Lebarnya 60 mil. 60 mil itu 100 km. Lebarnya, di riwayat yang lain panjangnya sama dengan lebarnya. Kalau 100 kali 100 berapa jemaah? 10.000. Iya, 10.000 apa? Kilometer persegi. Kilometer loh, bukan meter. Kilometer persegi. Itu tenda gedenya segitu. Subhanallah. Dan itu terbuat dari permata, intan berlian, dan mineral-mineral lainnya. Indah sekali. Hadisnya sahih. Taib. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawnal akharina. Di setiap sudut, enggak tahu di sini sudutnya berapa. Ya, tenda dengan luas 10.000 km persegi itu sudutnya berapa enggak disebutkan di sini. Tapi itulah luasnya, panjang lebarnya segitu. Di setiap sudutnya itu ada keluarga, ada istri dari penduduk surga itu, dan tenda itu milik dia. Terus hubungannya apa antara bidadari itu dengan orang yang beriman? Ya suami istri. Allah Subhanahu wa taala yang nikahkan mereka. Gitu. Bukan hubungan bebas, itu enggak bisa orang lain masuk ke situ, karena oleh sebab itu Nabi mengatakan apa? La yarawnal akharina. Mereka enggak bisa melihat yang lain. Yang dalam satu tenda aja enggak bisa lihat, apalagi yang di luar. Karena memang diciptakan untuk dia, penghuni tenda tersebut. Yatufu alaihimul mu'minun. Jadi akan didatangi ya oleh orang yang beriman. Baik, itu gambarannya jemaah. Luar biasa di jannah, dan itu enggak ada di dunia. Baik, wa akhrajahu Muslim bih, dan Imam Muslim mengeluarkan juga dengan redaksi innalil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidah mujawwafah tuluha sittuna milan. Ini saya katakan tadi, bahwa bagi orang yang beriman di jannah itu ada sebuah tenda dari intan berlian permata taib yang berongga begitu. Ya, di mana panjangnya 60 mil. Kalau tadi sebelumnya ada lebarnya 60 mil, 100 kali 100. Lil mu'mini fiha, bagi satu orang yang beriman di dalam tenda itu ahlun. Ahlun itu jamak, bukan hanya satu. Jamak itu lebih daripada satu. Nah, yatufu alaihimul mu'min, di mana akan didatangi oleh orang itu, mukmin tersebut. Fala yara ba'duhum ba'da, dan tidak bisa melihat satu sama lain. Jadi memang privat. Ketika mendatangi yang satu, enggak terlihat sama yang lain. Mendatangi yang satu, tidak terlihat sama yang lain. Hadis sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kesucian wanita tersebut, wanita surga tersebut. Lam yatomithunna insung qablahum wala jan. Tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Jadi betul-betul bersih. Kalau wanita dunia ada interaksinya. Wanita dunia interaksi. Ya. Tapi wanita jannah ya enggak pernah tersentuh. Tersentuh saja nih, tersentuh pun enggak sebelumnya, betul-betul suci. Nah.
Allahu akbar. Eh, di ayat sebelumnya Allah mengatakan, masih di surat Ar-Rahman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu seperti permata dan batu rubi. Jadi indahnya, saking indahnya. Indah sekali. Kemudian Allah katakan muttaqiina ala rafrafin khudrin hisan. Mereka para penduduk surga itu muttaqiin, beritika, bertelekan, tiduran santai gitu. Ala rafraf. Rafraf itu mahabis. Mahabis itu jadi kalau ada dipan atau ranjang, nah terus dikasih apa namanya, kan ada kadang-kadang semacam kurungan gitu loh, ya kan, gitu, tertutup gitu, dibuka, ya entah dari nyamuk, dari apalah macam-macam kan gitu, kan indah sekali tuh. Taib. Di tempat penginapan yang super mewah itu ya, kan pernah tunjukkan, diiklankan begini keindahannya apa segala macam. Nah, jannah lebih daripada itu namanya rafraf, mahabis ya, muttaqiina ala rafrafin khudr. Ada juga yang menafsirkan rafraf itu adalah wasaid atau wisada. Wasaid jamak dari wisada yang artinya bantal-bantal. Jadi mereka di atas dipan-dipan, ada bantal-bantal empuk, tidur miring santai gitu, rebahan. Jadi jamaah mau rebahan tuh nanti aja di akhirat. Oh, sekarang jangan rebahan. Sekarang amal. Jangan males. Ya kalau males sekarang rugilah, di akhirat enggak dapat apa-apa. Sekarang tempatnya kerja, sekarang tempatnya amal. Untuk apa ya? Untuk di akhirat bisa santai. Kalau sekarang rebahan aja, pikiran negatif apa segala macam, enggak ada hal positif yang didapat, malah ancamannya neraka. Allah musta'an. Ya kan? Ketika seorang sudah mulai menyimpang. Kalau rebahan sekarang ini ngelanturnya banyak. Tapi kalau di akhirat ya betul-betul menikmati itu dan enggak ada perintah untuk ibadah lagi. Enggak ada perintah, karena di akhirat hanya ada pembalasan. Ibadah itu ya sekarang. Sekarang ini jemaah. Baik. Ala rafrafin khudr. Ya rafraf. Ada juga menafsirkan riyadul jannah, taman-taman surga. Mereka santai tiduran di taman-taman surga, nggak takut semut, nggak takut binatang-binatang, nggak ada yang nggak takut ular juga, nggak ada sama sekali jemaah. Yang berbahaya itu nggak ada, betul-betul indah, pure indah. Kalau kita di sini tempat yang indah masih ada tuh binatang-binatang, ya kan, kadang-kadang bentol-bentol tiba-tiba. Itulah dunia jemaah. Walaupun terlihat indah, sudah di set bagus begitu, tapi bukan berarti tanpa bahaya di situ. Walaupun misalnya ada di resort misalnya yang bagus, bangunan indah, emang nggak ada binatang-binatang situ, masih ada juga binatang. Di jannah bebas mereka. Entah itu di atas ranjang, di atas taman-taman surga, mereka senang-senang di sana. Wa abqariyin hisan. Abqari itu zarabi itu karpet-karpet yang paling lembut, ya, nggak pernah terlihat, nggak pernah ada. Dibaj dari sutra, ya kita tahu sutra di dunia kayak gitu ya, tapi di jannah apakah sama? Ya nggak sama, hanya kesamaan nama saja. Dan itu yang paling indah, itu abqari namanya. Wa abqariyin hisan. Lalu Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kan bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka nikmat Tuhan kalian manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Udah dikasih bocoran masih juga enggak mau ngejar, enggak termotivasi, enggak semangat. Ya, ini kan nikmat sesungguhnya. Berita-berita kayak gini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia lagi memuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, dan insyaallah berikutnya surat Al-Waqiah. Baik.
Berapa menit lagi jemaah? 3 menit ya. Oke, 3 menit lagi. Tanya jawab, silakan yang mau bertanya jemaah.